Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan buat kamu di bulan Juni. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Aku akan tarik 3 kartu buat kamu dan ambil yang resonate aja ya. Pesan-pesan untuk kamu di bulan Juni untuk Gemini. Oke. Wow, di sini ada the lovers. Aku merasa kamu bakal ketemu dengan seseorang yang memang ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu ya, like semacam belahan jiwa, soulmate, bahkan mungkin ini bisa jadi jodoh kamu, atau mungkin juga untuk beberapa orang dia adalah seseorang yang seseorang yang lama, yang mungkin kamu ngerasa hubungan ini sudah nggak ada, sudah berakhir, tapi ada rasa-rasa ngegantung gitu loh di dalam hati dan pikiran kamu gitu, kayak ada sesuatu yang rasa kayak stagnan gitu, kayak kamu yakin gitu bahwa suatu saat bakal bertemu dengan orang ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dialah orangnya gitu. Namun untuk beberapa orang di sini memang seseorang yang lama ya, lama yang memang udah berpisah dengan kamu, gak pernah komunikasi dengan kamu. Nah, dia akan datang atau ketemu dengan kamu lagi, seperti itu. Dan lovers ini juga menandakan bahwa ya seperti yang malam tadi, belahan jiwa atau soulmate gitu. Di bottomnya juga ada death di sini ya, transformasi. Jadi bisa dibilang untuk beberapa orang ini seseorang yang gak komunikasi dengan kamu, seseorang yang sudah berpisah dengan kamu cukup lama di sini, gak sebentar ya, bertahun-tahun, maybe sekitar ada 6 tahunan kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Kemudian untuk beberapa orang di sini ada situasi yang membutuhkan komunikasi ya, jujur, heart to heart conversation, bicara dari hati ke hati, atau memang komunikasi yang jujur di sini, komunikasi yang jelas. Kalau ada kaitannya, aku contohkan nih, komunikasi yang jelas, yang jujur itu pekerjaan ya, mungkin ada di situasi pekerjaan gitu ya, apapun itu di sini yang jelas ada situasi yang membutuhkan komunikasi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di pekerjaan itu kamu ingin mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan entah ide atau apa gitu ya, yang jelas kamu beranikan diri gitu untuk mengkomunikasikannya gitu ya. Atau mungkin kamu ada problem, ada masalah yang membutuhkan pembicaraan, ya kamu harus bicara di sini, seperti itu. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Oke, di sini aku lihat ada pergerakan ya. Ini semacam energi pergerakan. Ada semacam energi yang berapi-api. Mungkin kamu ingin ngejar goal, ngejar target, berambisi banget di sini ya. Dan juga mungkin ini juga energi semangat ya, bener semangat, kayak kamu ingin melakukan sesuatu, bertindak gitu. Namun di sini juga kayaknya selain kamu harus bertindak atau melakukan tindakan, di sini kamu diminta untuk tidak terlalu impulsif gitu ya. Apapun itu jangan impulsif ya, baik entah ini dari sisi pengeluaran ataupun dari sisi apapun yang ingin kamu lakukan ya dalam bertindak kayak gitu, seperti itu. Oke, dan ya ada kaitannya dengan pertemuan, kedatangan seorang juga di sini, atau komunikasi seperti yang bilang tadi. Oke, di sini ada Ace of Wands. Oke, di sini ada peluang awal baru buat kamu, bisa kaitannya dengan pekerjaan, mungkin kesempatan pekerjaan baru ya, atau kamu ingin membuka usaha bisnis baru misalkan. Kalau yang nggak ada pekerjaan ya ini peluang kerja baru gitu ya, ada kesempatan gitu untuk kamu mendapatkan pekerjaan seperti itu.
Oke, dan di sini aku juga merasa untuk beberapa orang mungkin ya kamu akan terinspirasi untuk melakukan sesuatu di sini. Ada energi yang semangat berkobar di dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu. Kayak aku nggak tahu apa yang bikin kamu itu ngerasa kayak seneng gitu loh untuk melakukan itu gitu. Ya, melakukan tindakan itu atau melakukan itu gitu. Ya, ada kayak rasa suka, sayang, cinta, atau seneng pokoknya melakukan sesuatu gitu loh. Karena ini selain energi semangat berapi-api gitu ya, tapi juga ada rasa yang dimana kamu melakukannya itu tuh kamu happy gitu loh. Tidak ada dorongan terpaksa, tidak ada rasa takut, khawatir, cemas juga. Nah, istilahnya kayak gitu. Oke, dan di Ace of Wands ini juga meminta kamu ya untuk beberapa orang harus memiliki prinsip dan pertahankan prinsip kamu. Oke, pegang prinsip kamu. Oke, ada di situasi dimana kamu harus berpegang teguh pada prinsip kamu. Ya, ada situasi keadaan dimana yang mungkin sedang kamu hadapi dan itu membutuhkan kamu berpegang teguh pada prinsip kamu. Seperti itu. Kemudian kita lihat untuk asmaranya di sini untuk yang single dulu, apa pesannya untuk kamu? Di sini aku bacain untuk pesan singkat aja ya, sebagai saran mungkin pesan atau apapun keadaan kondisi kamu dalam hal cinta atau asmara ya. Kalau untuk love readingnya nanti aku akan bacakan sendiri. Oke, nah di sini ada let your friend help you ya. Sepertinya kamu membutuhkan support atau bantuan dari teman kamu. Kalau kamu lagi merasa sendiri, kamu merasa galau, kamu merasa sedih, ya untuk kamu yang single mungkin belum ada pasangan atau mungkin kamu baru-baru putus misalkan. Nah di sini kamu perlu support ya dari pasangan kamu, dari teman-teman kamu atau lingkungan kamu, circle gitu ya. Kalau kamu butuh curhat ya curhat aja sama temen yang kamu bisa percaya gitu, yang bisa jaga rahasia kamu, juga dia bisa memberi saran nasihat yang tepat untuk kamu seperti itu ya. Dan juga untuk beberapa orang di sini ya memang kamu butuh terbuka juga ya. Kalau kamu menginginkan pasangan, kalau kamu ingin punya pacar di sini, bersosial sama teman kamu, mungkin dengan kamu jujur terbuka atau minta bantuan teman kamu, ya di situ mungkin kamu akan dikenalin gitu ya. Seperti itu, kayak dikenalin dengan seseorang ya. Kan ada ya yang dimana seseorang itu sebenarnya bukan nggak bisa nyari pasangan ya, bisa. Ada beberapa orang ya, ingat ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Ada beberapa orang itu dia terlihat single bukan karena dia nggak ada yang suka sama dia ya, atau katakanlah nggak laku gitu ya, bukan. Sorry ya kalau aku bilang nggak laku ya, sebenarnya bukan nggak laku gitu ya, tapi ya mohon maaf aku bilangnya kayak seperti itu ya, karena banyak orang yang merasa seperti itu gitu ya, kayak nggak ada yang mau begini begitu ya. Nah aku bahasakan lebih seperti yang mereka pikirkan aja ya, seperti itu. Nah kadang-kadang dia itu bukan nggak ada gitu ya, tapi kayak karena rasa kecewa, karena rasa patah hati di masa lalu, itu kayak dia sadari atau nggak sadari ya, orang itu sadari atau nggak sadari gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau yang orang itu nggak sadari, kadang-kadang itu ngerasa seperti itu, dia kayak ngerasa udah, apalagi kalau umurnya udah berumur gitu ya, kadang-kadang dia sudah kayak orang yang hopeless gitu loh, udah orang yang menyerah, orang yang hopeless, orang yang kayak aduh males lah aku mau kenalan ya, walaupun ada orang yang mendekat itu kayak nggak mau gitu, males. Nah istilahnya kayak gitu. Nah mungkin teman-teman kamu itu tahu di sini atau kayak ngelihat kamu dari sisi lain, contohnya kok kamu belum married ya sampai sekarang, kok kamu belum dapet pacar ya atau pasangan sampai sekarang gitu, kamu mau nggak aku kenalin sama ini begini. Nah di pikiran temen kamu, dia berpikir bahwa bagaimana agar kamu dapat pasangan, bukan dia berpikir soal kamu itu sebenarnya bisa nyari gitu ya, bukan itu yang teman kamu pikirkan. Itu kadang-kadang bukan itu, bukan nggak bisa nyari sendiri gitu, tapi kayak lebih karena ngelihat kamu single nggak ada pasangan, itu kayak
banyak orang yang kayak keburu-buru jodohin gitu loh ya, karena dianggapnya ya itu seperti itu, kayak mungkin dia nggak bisa deketin orang, nggak bisa kenalan sama orang kayak gitu, atau nggak laku gitu ya seperti itu, padahal nggak seperti itu ya. Nah ada beberapa yang pikirannya tuh kadang seperti itu. Nah di sini mungkin kamu bisa lebih terbuka gitu loh sama pasangan kamu, sama temen kamu, biar mereka tuh kayak ngenalin kamu sama seseorang gitu. Karena kadang-kadang kan yang lebih kamu percaya itu temen, ada beberapa seperti itu. Kadang ada yang lebih percaya sama kalau misalkan dicariin temen ya, ini temen, dikenalin temen itu udah pasti ini orangnya baik, nggak mungkin temen itu akan nyariin orang yang nggak baik. Nah istilahnya kayak gitu ya. Kalau kamu percaya sama temen kamu nggak masalah gitu, karena di sini kartunya adalah let your friend help you, minta bantuan temen gitu. Berarti kan ada beberapa teman kamu itu memang bisa dipercaya gitu. Karena kalau diartikan sebagai teman itu kadang-kadang nggak semua teman itu bisa dipercaya. Kadang-kadang ada teman yang justru menjerumuskan gitu ya, ingin dicariin pacar tapi dicariin yang justru bukan orang baik. Nah misalnya kayak gitu. Namun kalau di sini karena pesannya adalah let your friend help you, berarti ada temen kamu yang memang bisa kamu percaya di sini. Jadi minta dukungan temen kamu gitu, atau terbuka sama temen kamu biar mereka ngebantu gitu loh. Kalau kamu ingin punya pasangan, mungkin pengen punya pacar, mungkin kayak gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin kamu butuh curhat, kamu mungkin butuh seseorang yang saat ini ada di dekat kamu, yang menghibur kamu, yang kamu itu bisa cerita-cerita, tertawa-tawa. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Apapun itu di sini sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Kemudian kita lihat, karena di sini juga ada butuh komunikasi ya, the lovers. Ada sesuatu yang membutuhkan komunikasi gitu. Mungkin memang kamu butuh di sini untuk teman bicara gitu ya. Walaupun kamu nggak membicarakan problem kamu atau masalah kamu, setidaknya kayak ada temen yang kamu ajak ngobrol, bercanda-canda, tertawa-tawa. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian yang berpasangan di sini. Pay attention to the red flags. Di sini ada bendera merah. Kamu diminta untuk memberi perhatian di sini ya, beri perhatian. Ya, aku rasa kamu ada problem di sini untuk yang berpasangan. Dan bisa dibilang pay attention ini yang karena butuh perhatian ya. Jadi mungkin hubungan kamu kayak lagi di ujung tanduk gitu ya, terancam putus seperti itu. Makanya di sini dibilangnya karena ini bendera merah gitu ya, kayak ada situasi yang butuh perhatian, tanda ya, red flags di sini yang harus kamu perhatikan. Kalau enggak hubungan kamu bakal bener-bener selesai di sini gitu. Karena di sini red flag bicara tentang tanda bendera merah, meminta perhatian. Sebenarnya hubungan kamu di sini masih bisa diselamatkan, nggak harus putus gitu, masih bisa diselamatkan, nggak harus putus seperti itu. Jadi perhatikan di sini tanda-tandanya atau red flag efeknya, mana yang perlu kamu perhatikan, yang perlu kamu perbaiki. Biasanya yang perlu kamu perhatikan itu yang perlu kamu perbaiki gitu loh. Yang karena dia menginginkan perhatiannya gitu loh, pengen diperhatikan, jadi perlu diperhatikan, jadi perlu dirubah. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari angel answer. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu, atau mungkin menjadi pesan, saran, nasihat untuk situasi dan kondisi kamu ya. Kita tarik satu. Look for signs. Oke, perhatikan tanda, sign, sinyal. Di sini aku ngerasa kayak kamu mendapatkan petunjuk ya dari jawaban pertanyaan kamu. Perhatikan itu tanda-tandanya. Petunjuk ini bisa melalui mimpi, melalui angel number, melalui sesuatu yang kamu lihat, kamu dengar, kamu baca. Ya. Perhatikan itu, semesta lagi sedang
memberi kamu sinyal atau tanda gitu, atau ya ini sebagai petunjuk ya atau jawaban kayak gitu. Oke, dan di sini ada kaitannya dengan red flag juga ya, yang aku rasa untuk yang berpasangan perlu kamu perhatikan di sini untuk yang berpasangan. Oke, aku merasa untuk yang berpasangan ini untuk beberapa orang, nggak semua ya. Kalau kamu lagi sedang punya masalah sama pasangan kamu, mungkin ini menandakan pertemuan ya dalam menyelesaikan masalah. Karena tadi aku juga bilang dengan adanya The Lovers ini, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang dari masa lalu kamu. Mungkin pasangan kamu sendiri yang sempat menghilang, gak ada kabar, kalian saling menjauh, kalian berpisah atau separation, tapi di sini kayak masih ada rasa kayak ngegantung gitu, kayak hubungan kamu belum selesai. Dan di sini membutuhkan komunikasi heart to heart gitu. Jadi di sini bisa menandakan bahwa ada seseorang di sini yang memang mungkin akan bertemu sama kamu, menyelesaikan masalahnya dengan kamu, pasangan kamu. Nah, red flag ini kamu diminta untuk memberi perhatian ya. Memberi perhatian. Untuk beberapa orang ya, nggak semua di sini. Memberi perhatian maksudnya gini. Kamu harus perhatikan orang ini, kedatangan dia kembali, kehadiran dia kembali itu, lihat apakah dia ini sudah berubah atau enggak. Nah, istilahnya kayak gitu. Ya, jadi kalau dia kembali dengan perubahan, memang dia sudah lebih baik, katakanlah seperti itu ya, kenapa tidak gitu. Atau mungkin ada tanda-tanda di mana menunjukkan bahwa oh kayaknya dia serius nih, gak main-main nih, kayaknya dia beneran nih ingin minta maaf, ingin baikan. Nah istilahnya tuh kayak gitu, jadi perlu diperhatikan ya. Tapi kalau misalkan ada semacam sinyal atau tanda yang dimana kamu ngerasa kok dari ucapan orang ini dengan tindakannya kok beda ya. Misalkan ucapan dia, ya aku sudah berubah, aku minta maaf begini-begini, tapi dari sisi sikap dia atau tindakan dia kok kayaknya di feeling kamu itu kayak beda. Nah, perhatikan itu. Berarti memang dia belum berubah, tandanya seperti itu. Ya. Jadi perhatikan hal-hal tersebut. Nah, kalau memang tidak sesuai, ya tidak sesuai ya. Maksudnya tidak sesuai itu tidak sesuai yang kamu harapkan atau kamu inginkan ya. Jangan diulang lagi gitu loh. Jangan diterima istilahnya tuh kayak gitu, karena ya kamu kan nggak menginginkan hal itu gitu. Kecuali kalau kamu menginginkan hal itu ya silakan gitu ya. Jadi di sini minta perhatian ya gitu. Jadi perhatikan tanda-tandanya. Kalau dia balikan dengan menunjukkan atau ada tanda-tanda memang dianya berubah, nggak masalah gitu ya, karena yang kamu inginkan kan pasti perubahan kan ya. Nggak mungkin kan kamu bakal nerima seseorang tanpa perubahan, jadi kamu akan mengulang hal sama lagi gitu ya, seperti itu. Jadi di sini perhatikan tanda-tandanya. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.